Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan bertahan hidup Ed di dalam game yang dia masuki. Sebelumnya Ed dihalangi oleh Ayla pada saat Ed ingin menghampiri Taylor yang sedang murung. Nah, apa yang akan terjadi kepada Ed selanjutnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Chapter dimulai dengan Ayla berkata kalau Taylor sudah kesulitan, bahkan tanpa Ed, dan Ayla juga menyuruh Ed untuk tidak mengganggu Taylor terus. Tapi, tiba-tiba Taylor berdiri dan berkata kepada Ed, "Kau masih di sekolah ya?" Melihat Taylor yang bangkit kembali, Ed pun merasa kaget. Taylor bisa bangkit kembali itu karena dirinya mempunyai semangat bertarung yang tak pernah tergoyahkan, tak peduli betapa kuat lawan yang dihadapi. Selain itu, Taylor juga mempunyai teman masa kecil yang menjadi penyemangatnya, yaitu Ayla. Taylor pun bertanya kepada Ed, kenapa dirinya ada di sini? Apakah Ed punya urusan dengan Taylor? Ed pun membalikan badannya dan berkata kalau dirinya tidak merencanakan apapun. Kemudian dengan rasa lega Ed pun pergi dari sana. Tiba-tiba muncullah ledakan yang seharusnya disaksikan sambil duduk di gedung latihan gabungan. Ledakan itu berasal dari seekor naga yang disummon oleh Janika. Ternyata itu adalah efek dari pertarungan antara Lortele dan Janika yang merupakan final boss pada X1. Pertempuran tersebut berhasil dimenangkan oleh Janika. Semua orang memberikan ucapan selamat kepada Janika. Sementara itu Lortele terluka dan dibawa oleh Tandu, dan Janika yang melihatnya pun merasa kaget karena dampaknya cukup besar. Setelah itu, kita dialihkan ke sebuah sungai di mana di sana itu Ed sedang menangkap ikan untuk makan malamnya sambil telanjang. Dia merasa statnya sudah naik karena merasa tubuhnya itu lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain, ternyata Janika juga berada di dekat sungai itu. Dia bersembunyi di balik semak-semak dan merasa malu karena melihat Ed sedang telanjang. Janika datang ke tempat Ed itu untuk meminta sarannya tentang dirinya yang merasa bersalah telah melukai Lortele di latihan gabungan bulan lalu. Padahal, sebenarnya dia tidak salah. Yang salah itu adalah Lortele yang sudah menggunakan spell tingkat menengah yang tidak diperbolehkan. Janika berpikir apakah dia harusnya minta maaf kepada Lortele atas semua yang terjadi sebelumnya. Tapi masalahnya adalah teman-teman Janika pasti akan menghentikan Janika karena yang salah duluan itu adalah Lortele. Ed pun berkata kalau begitu minta maaflah jika hal tersebut dirasa Janika benar. Mendengar perkataan Ed tersebut membuat Janika sedikit tercengang karena Janika adalah harta karun bagi semua orang karena dia berharga dari segala sisi. Jadi jika dia merasa bersalah atau merenungkan sesuatu, maka semua orang akan datang dan menyemangatinya lagi. Tapi Janika tahu memang bagus memiliki seseorang yang berada di sisinya. Namun hal tersebut tidak menghapus kesalahan yang telah dia perbuat. Mungkin karena itulah Janika menghampiri Ed untuk meminta sarannya. Setelah itu Janika berkata kalau Ed itu hebat karena Ed tidak pernah berpihak kepada Janika tanpa melihat situasinya terlebih dahulu. Ed pun meminta maaf kalau itu membuat Janika tersinggung, tapi Ed salah paham atas perkataan Janika. Janika tidak tersinggung sama sekali, malah dia merasa lega karena perkataan Ed tadi dan berharap kalau semua orang seperti Ed. Kemudian suatu hari, Ed merasa sebuah masalah yang serius karena sang swordman Sylvania yang gagal disebut-sebut sebagai mahakarya, tapi sangat sedikit yang sudah melihat endingnya. Terutama para pemula yang di awal-awal sudah mendapatkan ending yang buruk. Contohnya, jika kita menyelamatkan seorang gadis ketika penyerbuan kobold pada ujian penempatan kelas, maka kita akan melihat rahasianya Golden Daughter yang dimana dia akan mengutus seseorang untuk membunuh Taylor. Kemudian, ketika latihan membunuh monster, jika kita melewati teman masa kecil si Ayla dan membentuk sebuah unit untuk Golden Daughter, maka Ayla akan jatuh dari tebing dan tewas. Itu semua terjadi karena tidak ada Taylor yang seharusnya menyelamatkan Ayla. Dan yang terakhir adalah jika kita melindungi Golden Daughter dari Fire Spirit Tarkan yang disummon oleh Janika, maka Taylor akan mati terbakar. Pada saat Ed sedang memikirkan hal tersebut, ternyata di depannya ada Lortele yang dari tadi memanggilnya. Ed pun berkata mau sampai kapan Lortele mengikutinya sambil menggertakkan giginya. Lortele ini adalah seorang heroin keempat sang swordman Sylvania yang gagal, dan putri satu-satunya sosok pebisnis terkemuka, LT Kecel, dan seorang penghancur pemula. Lortele mendatangi Ed itu untuk membeli waktunya sebanyak 2 jam. Role Lortele ini adalah hidden heroin yang dari awal diperlakukan seperti seorang penjahat, tidak seperti Penia. Namun karakter aslinya akan terungkap di paruh kedua cerita.
Pada saat kita memahami penderitaan dan kesepian Lord Tele yang sebenarnya, kita akan dihadapkan dengan pilihan antara Penia atau Lord Tele. Ed yang memikirkan semua itu pun mengabaikan Lord Tele yang ada di hadapannya dan pergi meninggalkannya. Tapi, Lord Tele masih mencoba untuk membujuk Ed sampai akhirnya Ed mau mendengarkan dulu tawaran yang diberikan oleh Lord Tele. Lord Tele meminta Ed untuk membantunya menjadi teman Janika dan akan memberinya 3 koin emas. Bagi semua orang, 3 koin emas itu bisa didapatkan setelah bekerja selama 1 bulan penuh. Ed pun berkata kepada Lord Tele, "Karena kau Golden Doctor, bukan berarti kau bisa membeli koneksi pribadi dengan uang." Kemudian Lord Tele pun langsung memasukkan 3 koin emas tadi ke dalam jas Ed sambil berkata, "Ambil saja untuk sekarang. Aku tahu dengan baik, semakin banyak orang di sisiku, maka akan semakin baik." Ed pun berpikir kalau Lord Tele ini sudah memahami kalau dirinya akan terlibat perselisihan politik dengan Putri Penia mengenai kepemimpinan akademi. Jadinya dia perlu membuat sekutu mulai dari sekarang. Setelah itu, Ed pun menyetujui penawaran Lord Tele dan memintanya berjabat tangan. Saat berjabat tangan, Ed berpikir kalau orang yang pernah menjalani kehidupan kaya akan hancur ketika mereka menghadapi kemiskinan. Menghancurkan orang yang seperti itu hanya butuh 1 koin kecil saja. Karena jika mereka sudah merasakan kemiskinan, maka mereka akan menjual harga dirinya, bahkan keluarganya sendiri untuk 1 koin emas saja. Mereka yang putus asa adalah mangsa yang mudah dan sederhana. Kemudian Ed juga berpikiran kalau dia menerimanya, itu mungkin akan meringankan sedikit bebannya. Tapi Ed harus menghindari segala sesuatu yang mungkin akan mengubah cerita aslinya. Suatu malam, Lord Tele bertemu dengan Janika. Di sana Lord Tele berniat menjadikan Janika miliknya dengan cara berpura-pura baik dan meminta maaf. Tapi Janika sudah mengetahui niatan Lord Tele itu. Kemudian Janika pun pergi karena ingin mempersiapkan dirinya untuk membuat kontrak dengan roh tingkat tinggi. Pada saat Janika berjalan pergi, dia juga meminta maaf kepada Lord Tele dan berharap lukanya cepat sembuh. Cerita berpindah ke siang hari di mana Ed sedang menjemur pakaiannya. Lalu jemurannya itu hancur dan membuat Ed kesal. Tapi tiba-tiba datanglah maid bernama Belle Maya yang sebelumnya pernah mengusir Ed dari asrama. Belle berkata kalau dia tahu Ed di sini karena Janika sering membicarakannya dan dia juga senang Ed berubah menjadi lebih baik. Para maid di asrama melakukan segala macam pekerjaan rumah tangga termasuk membuat makanan untuk siswa. Dan Belle datang membawa keranjang yang berisikan bahan makanan berkualitas. Ed yang mengetahui hal tersebut pun mencoba untuk membujuk Belle mengenai keranjang tersebut. Akhirnya Ed mendapatkan bahan makanan. Kemudian Ed juga membuat jaring penangkap ikan yang baru. Setelah itu, Ed juga membuat teh herbal. Ed menikmati teh tersebut sambil melihat matahari yang akan terbenam. Namun, tiba-tiba muncullah bintang di langit dan kemudian jatuh ke tempat Ed berada. Ternyata yang jatuh itu adalah Lucy. Setelah itu, Lucy pun berkata hampir saja sambil merinding. Hal itu pun membuat Ed berpikir siapa yang bisa membuat Lucy yang seorang mage terkuat di dunia ini sampai merinding begitu. Lucy pun menyebutkan nama Belle Maya yang seorang maid asrama. Hal ini bisa terjadi adalah karena awalnya Lucy sedang bermalas-malasan dan tiba-tiba Maya datang dan mengepalkan tangannya. Kemudian Lucy merasakan kepalan tangannya itu kuat sehingga dia terpaksa harus berteleportasi dari sana. Lucy berpikir sepertinya pukulan itu akan sangat menyakitkan kalau mengenainya. Ed yang mendengar hal tersebut pun marah dan memukul kepala Lucy. Ed kaget kenapa tidak ada sihir pelindung pada saat dia memukul. Ternyata Lucy saat ini sedang kehabisan mana dan hal itu membuat Ed jadi bisa menghukum Lucy karena sudah menghancurkan rumahnya. Setelah itu, kita dipindahkan ke perpustakaan di mana di sana Ed yang sedang membaca sebuah buku dan tiba-tiba dia didatangi oleh Eika. Eika memperkenalkan diri kepada Ed, itu karena dia suka orang yang rajin belajar. Kemudian Ed pun menyebutkan nama lengkapnya dan Eika pun bereaksi sangat kaget. Eika merasa rumor yang beredar dan aslinya itu sedikit berbeda karena Ed saat ini sedang belajar dan membaca buku-buku yang cukup rumit. Oleh karena itu, Eika akan mendukung Ed karena rajin belajar. Setelah itu, Eika memberitahu Ed supaya berhati-hati saat pulang karena dirinya akan menutup perpustakaan. Lalu, tiba-tiba sebuah guncangan yang cukup kuat pun muncul dan membuat rak di perpustakaan itu pun roboh dan hampir mengenai Eika. Guncangan ini diakibatkan oleh sihir pemanggilan karena episode 1 chapter terakhir sudah dimulai. Di sisi lain, murid-murid lainnya sudah berkumpul di depan gedung OSIS berkat usaha dari Taylor dan kelompoknya. Semuanya sedang membahas bencana ini. Ternyata bencana ini muncul akibat dari tidak terkendalinya Janika karena Dark Spirit.
Taylor berkata kalau mereka tidak bisa tinggal diam saja dan yang lainnya pun membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Seseorang menyerukan kalau mereka bersatu maka mereka pasti bisa mengalahkan Dark Spirit itu. Tapi ada yang menolaknya karena merasa ketakutan. Mereka semua mendiskusikan bagaimana caranya mereka menerobos ke dalam dan keputusan akhir ada di tangan Tuan Putri Poenia. Poenia pun sudah memutuskan kalau mereka akan masuk ke dalam 1 jam ke depan. Jadi mereka harus mempersiapkan segalanya untuk maju dan Poenia akan bertanggung jawab penuh atas semuanya. Kemudian ada orang yang datang dan melaporkan kepada Poenia kalau yang lainnya tidak bisa datang karena sedang diserang, sehingga yang akan maju hanya yang berada di sana saja. Orang yang melaporkan juga berkata kalau tidak ada murid lain yang bisa dihubungi. Tapi seseorang berkata kalau masih ada Eika di dalam perpustakaan bersama Ed. Jix yang mendengar hal itu pun tidak bisa berpikir jernih lagi dan langsung pergi ke perpustakaan untuk menjemput Eika. Karena dia takut dengan rumor tentang Ed yang menyebar. Jix yang marah pun bisa mengalahkan monster yang ada di depannya dan Jix juga tidak akan memaafkan Ed jika saja Eika terluka sedikit pun. Di sini kita diberitahu cerita tentang masa lalu Jix. Dulunya dia adalah seorang yang sangat liar dan suka berburu binatang. Jix itu merupakan seorang keturunan suku pengembara yang suka berkelana. Ketika umurnya mencapai dewasa, dia sudah terpisah dari keluarganya. Orang-orang tidak suka dengan Jix karena dia berasal dari keturunan barbar yang hidup dengan liar. Tapi, tiba-tiba Jix bertemu dengan Eika yang pada pertemuan pertamanya, Eika berkata kepada Jix kalau dirinya itu seperti serigala yang berjalan dengan 2 kaki. Jix yang merasa kalau selama ini dirinya itu selalu kesepian pun mengeluarkan air mata dan Jix pun dibawa ke rumah Eika, kemudian disambut dengan sangat baik oleh keluarganya. Jix juga diurus oleh Eika. Hal inilah yang membuat Jix marah ketika mendengar Eika masih berada di perpustakaan, apalagi bersama dengan Ed dan rumor-rumor buruk tentang dirinya. Jix takut Ed mempermainkan Eika, namun pada saat Jix sampai, dia bertemu dengan Ed yang sedang terluka. Jix pun langsung menarik kerah baju Ed dan bertanya di mana Eika. Jix tidak memperdulikan kondisi Ed sama sekali. Setelah melihat kondisi Eika yang baik-baik saja dan sedang tertidur pun membuat Jix jadi lega. Jix pun mengamati keadaan sekitar dan menyadari kalau Ed telah melindungi Eika. 3 jam sebelum kejadian tersebut, pada saat truk di perpustakaan itu jatuh dan hampir menimpa ke arah Eika, ternyata Ed langsung menahan truk tersebut untuk menyelamatkan Eika. Ed pun menyiapkan segala sesuatunya untuk melindungi Eika, dan Ed juga melawan monster-monster yang ada di luar perpustakaan. Jix pun membawa Eika keluar dan kembali menemui Ed. Jix pun bertanya, apa yang kau lakukan di sini tadi? Ed pun berbohong kepada Jix dengan berkata kalau dirinya ada di sana untuk berlatih. Karena Jix sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi pun berterima kasih kepada Ed dan merasa dirinya berhutang pada Ed. Setelah itu, Ed pun menyuruh Jix kembali ke gedung OSIS dan membantu Taylor untuk menyelesaikan chapter ini. Kali ini pun cerita berubah kembali tidak sesuai dengan yang Ed ketahui. Jix pun sudah tiba kembali di gedung OSIS dan meminta maaf karena terlambat. Di sana orang-orang sudah banyak yang terluka karena bertahan dari serangan para monster yang ada. Tiba-tiba Ed juga datang ke gedung OSIS dan berkata kalau mereka tidak punya waktu untuk menangkap Dark Spirit karena melihat dari ritual summoningnya itu sebentar lagi akan selesai. Ed pun menyarankan untuk membagi tim penaklukan menjadi 2 dan salah satunya akan dipimpin oleh Ed. Semua orang pun terdiam mendengar Ed berkata seperti itu dan ada yang berkata kalau situasi saat ini bukanlah sebuah candaan. Jix pun berkata kalau mereka harus mendengarkan Ed terlebih dahulu. Ed pun menjelaskan rencana yang dia miliki. Ed membagi tim penakluk menjadi 2 itu untuk dijadikan pengalih perhatian supaya tim penakluk bisa langsung menghadapi Janika. Namun jika tim mengalih perhatian gagal, ada yang tidak setuju dengan rencana Ed. Tapi Ed menjelaskan kenapa mereka harus menggunakan rencana itu. Ed pun memutuskan siapa saja yang akan menjadi pengalih perhatian dan sisanya akan menjadi tim penakluk. Mendengar semua penjelasan Ed barusan, Poenia tidak mengerti apa niat sebenarnya dari Ed. Tapi Poenia memutuskan untuk percaya pada rencana Ed dan membagi kelompok menjadi 2 tim. Mereka pun pergi dengan tim dan tugasnya masing-masing. Ed, Lortele, dan Clemius yang jadi tim pengalih perhatian pun langsung datang ke sarang Fire Lizard. Ed berkata kalau tidak usah takut karena mereka pasti akan menang. Hal itu hanyalah kata-kata yang dikeluarkan Ed untuk membuat Clemius menjadi lebih berani dan percaya diri. Ketika Clemius berada di depan Fire Lizard itu, dia baru menyadari kalau Ed dan Lortele pergi meninggalkannya sendirian di sana. Kemudian Clemius pun lari dikejar-kejar Fire Lizard karena merasa sangat ketakutan. Sementara itu, Lortele diminta untuk menghancurkan dinding yang terhubung ke tim penakluk.
Setelah dinding hancur, tim penakluk pun langsung masuk dan berlari menuju tempat Janika, dan Clemius pun masih sibuk dikejar-kejar oleh Fire Lizard. Kemudian Lord Tele pun akhirnya membantu Clemius. Sementara itu Ed berlari untuk mencari sesuatu karena berencana untuk menangkap Fire Lizard. Akibat tidak ada pilihan lain lagi. Ternyata Ed itu mencari Lucy karena membutuhkan kekuatannya yang sangat dahsyat. Lucy ditemukan sedang tertidur di sebuah ruangan dan Ed pun membawanya ke atap. Ed mengeluarkan dendeng untuk membangunkan Lucy yang tertidur. Setelah Lucy terbangun, Ed pun langsung memasukkan semua dendengnya ke dalam mulut Lucy dan melempar Lucy ke arah Fire Lizard. Hal ini Ed lakukan untuk menyerang Fire Lizard dengan kekuatan Lucy. Setelah itu, Ed pun berlari keluar untuk melakukan serangan terakhir kepada Fire Lizard yang sudah melemah karena kekuatan Lucy. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Apakah rencana Ed untuk menyelamatkan Janika ini berhasil atau tidak? Kita nantikan saja di video selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.